Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Supiandani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, program studi pendidikan agama Islam semester 4. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sosial media saya, yaitu mengenai pembelajaran inquiry. Nah, langsung saja nih. Di sini ada pertanyaan dari saudari Ina Iskandar. Ini pertanyaannya, apakah materi pembelajaran inquiry sangat efektif kepada siswa dalam pembelajaran ini? Nah, jawabannya menurut saya ya, sangat efektif sekali. Mengapa demikian? Karena model pembelajaran inquiry ini menekankan kepada seluruh siswa untuk berpikir kritis, berpikir yang luas, berpikir yang bebas dan terbuka. Dan model inquiry ini membuat anak merasa lebih bebas berekspresi sesuai dengan pendapatnya dari apa yang materi yang guru kasih untuk dipecahkan atau diselesaikan. Nah, mungkin itu jawaban saya. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada dari saudari Ayu Lestari. Langsung saja kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran inquiry? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, jadi menurut saya kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry ini merupakan strategi pembelajaran yang banyak dianjurkan karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya. Nah, yang pertama, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran ini melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Nah, kelebihan yang kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, yang ketiga itu, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berat berkat adanya pengalaman. Nah, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, jadi artinya siswa itu memiliki kemampuan belajar yang bagus, tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, di samping memiliki keunggulan, strategi ini juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya itu adalah jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbenturnya dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, kadang-kadang kan dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga sering guru sulit untuk menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, itulah jawaban dari saudari Ayu Lestari. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan ketiga oleh saudari Desti. Apa pertanyaan dari saudari Desti? Langsung saja. Nah, pertanyaannya ini, mengapa metode inquiry begitu bagus digunakan dalam proses pembelajaran? Ini ya. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, jadi jawabannya itu kan karena model pembelajaran inquiry ini membuat siswa lebih aktif dan berperan dalam berproses pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya mendengar, memahami, menerima apapun yang guru jelaskan. Nah, jadi dalam metode inquiry ini apabila diterapkan akan lebih menarik, di mana setiap siswa nantinya setelah diberikan materi oleh setiap guru, siswa itu berusaha untuk mencari atau memikirkan, mengkaji, dan membuat hipotesis. Nah, sehingga merubah pola pikir mereka dari berkat pengalaman itu sendiri. Nah, itulah mungkin jawaban dari saudari Desti. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Pertanyaan dari Ririn. Apa pertanyaannya? Langsung saja kita lihat. Saudari Ririn.
Oh, ini pertanyaan. Apakah metode inquiry ini cocok untuk jenjang SD, SMP maupun SMA? Ini dia pertanyaannya. Nah, jadi langsung saja kita jawab ya. Nah, jadi menurut saya metode pembelajaran inquiry ini sangat cocok diterapkan di SMP, SD, SMP, SMA. Nah, mengapa? Karena ada yang perlu digarisbawahi. Jadi, model pembelajaran inquiry ini diterapkan sesuai dengan jenjangnya. Model inquiry ini untuk anak SD dan SMP itu beda. Untuk tingkat dan dasar bisa diterapkan model inquiry yang pembahasannya terlalu detail ke akar permasalahan. Cukup merangsang pola pikir anak-anak tersebut. Nah, sedangkan untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi lain-lainnya diterapkan inquiry yang detail cakupannya. Ini karena pemikiran siswa atau seorang mahasiswa sudah memiliki karakter atau pemikiran yang sangat luas. Jadi disitulah seorang siswa SMA dan seorang mahasiswa dituntut untuk berpikir secara kritis. Nah, jadi kesimpulannya itu model pembelajaran inquiry sangat cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan. Hanya saja dalam mengimplementasikannya harus sesuai dengan tingkatannya. Nah, mungkin itulah pertanyaan dari teman-teman, dan ini jawaban dari saya. Semoga sangat membantu, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.